Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Listiana dari kelas 2B Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020. Kali ini saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat pada pertemuan ke-13. Artikel yang saya buat ini menggunakan model konseptual, di mana dengan judul Pengaruh Pembelajaran Multimedia terhadap Hasil Belajar atau The Effect of Multimedia Learning on Learning Outcomes. Di mana pada bagian abstrak, saya menyatakan berdasar teori kerucut pengalaman belajar yang dikemukakan oleh Edgar Dale, memahami suatu konsep dalam suatu materi dengan bahasa verbal akan menimbulkan hasil yang abstrak. Dengan begitu, harus ada pemanfaatan media sebagai media pembelajaran agar siswa lebih dapat memahami dan mengerti mengenai materi yang sedang ia pelajari. Karena penggunaan multimedia di era sekarang sudah seperti hal yang biasa, maka mengapa tidak kita gunakan dengan bijak saja multimedia sebagai terobosan baru yang lebih menarik dalam proses kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Saya juga menyantumkan kata kunci, yaitu hasil belajar, multimedia, dan pembelajaran. Pada bagian pendahuluan, saya menyatakan pengertian pendidikan menurut Fakhri Ghaffar dalam Supardi, halaman 2 tahun 2012, di mana menurutnya pendidikan merupakan suatu proses yang secara rasional, sistematik, dan berencana dilakukan untuk mengubah perilaku manusia menuju tahap kematangan yang dikehendaki. Sehingga Linda Akmaliyah menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah proses yang membantu, menumbuhkan, mengembangkan, dan mendewasakan, yang dimana dengan melalui pendidikan pula, berbagai aspek kehidupan dikembangkan melalui proses belajar dan pembelajaran. Pada dasarnya, suatu pembelajaran akan lebih bermakna, atau dengan kata lain, hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik akan lebih bagus jika faktor-faktor pengaruh hasil belajar dapat lebih diminimalisir. Menurut Munadi, dalam Rusman, halaman 130 tahun 2017, ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal, di mana pada faktor internal terbagi menjadi faktor fisiologi dan faktor psikologis, sedangkan pada faktor eksternal terbagi menjadi faktor lingkungan dan faktor instrumental. Faktor internal di sini memiliki peran penting dalam terjadinya suatu pembelajaran, karena jika peserta didik tidak sedang dalam keadaan yang prima atau bahkan minat dan motivasi peserta didik tersebut tidak ada, maka nantinya hasil belajar yang ia peroleh tidak akan bagus. Dengan begitu, diharapkan pembelajaran berbasis multimedia ini dapat meningkatkan hasil belajar para peserta didik di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia, sehingga nanti ke depannya dapat menghasilkan siswa muda yang cerdas dan dapat membanggakan negeri tercinta ini. Pada bagian tinjauan pustaka, saya menyantumkan pengertian pendidikan, pengertian pembelajaran, konsep kerucut pengalaman Edgar Dale, pengertian sumber belajar, pengertian media, pengertian multimedia, dan pengertian hasil belajar. Dan pada bagian kesimpulan dan saran, saya menyatakan bahwa dari konsep-konsep yang telah saya paparkan sebelumnya, yaitu di atas, saya dapat simpulkan bahwa di dalam proses berlangsungnya pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran, guru merupakan salah satu komponen utama yang akan menentukan kualitas generasi para penerus bangsa, sehingga diharapkan guru dapat memilih media pembelajaran secara tepat dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga di zaman yang seperti ini, proses pembelajaran bisa berjalan dengan lebih interaktif, dan salah satunya adalah menggunakan media interaktif berbasis multimedia. Karena multimedia ini merupakan gabungan dari audio dan visual yang dapat bahkan mampu untuk mengembangkan pola pikir peserta didik menjadi lebih abstrak, sehingga mereka dapat meningkatkan pemahaman mereka tidak hanya melalui indera pendengaran, namun dengan indera penglihatan juga, yang diharapkan dengan demikian peserta didik dapat lebih interaktif dalam mendalami suatu materi tersebut secara kritis. Saran yang dapat saya sampaikan adalah semoga para pendidik di Indonesia tentunya segera mengurangi pembelajaran secara konvensional, sehingga tidak terjadi proses pembelajaran yang membuat bosan, yang nantinya membuat para peserta didik tidak tertarik dalam mendalami bahkan mendengarkan materi yang disampaikan. Saya harap pendidik dapat mengimplementasikan pembelajaran yang mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar tersebut, sehingga nanti peserta didik juga merasa tertarik dalam memahami materi yang disampaikan, dan tentu saja hasil belajar yang akan didapat juga menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, pada bagian daftar pustaka, saya membutuhkan kurang lebih 25
artikel yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Di antaranya sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.